Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi.
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itulah dia keyakinan kelas. Budaya positif, yaitu termasuk di lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Itu dia perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai tanggung jawab. Kalau dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau bukan berkomitmen. Yang keempat, yaitu peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Dalam nilai kebajikannya, yaitu keselamatan menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya yaitu kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dengan kesabaran. Peraturannya gunakan masker, itu menjaga kesehatan atau keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk dengan nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Itulah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itulah dia dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian mungkin sedianya dokumentasinya sosialisasi tentang keyakinan kelas. Pasti di kelas kita sudah ada keyakinan kelas ya Bu ya, yang kita buat bersama anak-anak. Sekarang kita tuju segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih tujuan. Disiplin positif serta memulihkan. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Bedanya sudah restitusi. Ini ada adanya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Tahapan segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Berbuat salah tidak apa-apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Dan apa nilai umum?
kita dapat menerapkan budaya positif tadi di sekolah dan kita menjalankan sebagai pendidik yang menuntut dan tidak hanya menuntut yang selama ini kita laksanakan, dan kita bisa menghadapi masalah yang mempunyai masalah, ya Bu ya. Jadi kita sebagai bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol dulu. Mungkin ada kata salah yang saya ucapkan, saya mohon ampun kepada mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan kali ini, sebelum acara kita mulai, kita dengarkan dari kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 112325 Kampung Rangil. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam proses belajar mengajar. Kemudian salam dan salam tak lupa juga kita hadirkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan syafaatnya dari dunia menjadi akhirat. Amin amin. Yang saya hormati ibu-ibu dewan guru Sekolah Dasar Negeri 112325 Kampung Rangil. Adapun maksud dan tujuan Ibu Rizky mengumpulkan kita di ruangan ini adalah guna memenuhi kegiatan pelatihan guru penggerak, di mana pada saat ini masuk modul ajarnya modul 1.4 definisi budaya positif. Baiklah ibu-ibu, saya rasa kata sambutan dari saya pada hari ini, ayo sama-sama kita mendengarkan bagaimana definisi budaya positif tersebut dan apa yang sudah kita kerjakan, apakah sudah mencakup ke definisi budaya positif itu atau bagaimana. Jadi saya rasa untuk pembukaan dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga kita dapat sama-sama berdiskusi dalam hal ini. Baiklah ibu-ibu, kita mulai diskusinya. Di wilayah ada tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itulah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, bagaimana ibu-ibu tugas kita selama ini? Kita sudah menuntunkah atau masih menuntut? Masih menuntut ya Bu. Saya sadari juga begitu Bu. Selama ini saya masih menuntut yang anak harus diam, ya Bu ya. Jangan ribut nak, kerjakan ini, gitu ya Bu ya. Itu kan kita masih menuntut. Nah, jadi itu rupanya salah Bu. Jadi yang benar itu kita adalah tugasnya pendidik, yaitu
Jadi kita sadari sekarang tugas kita pendidik yaitu adalah menuntun anak untuk agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi supaya dia berkembang hidup dan tumbuhnya ke kuadrat anak. Ya. Izin ya Bu ya. Kemudian ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang baik yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya budaya positif tadi, anak tersebut dapat menjadi pribadi yang kritis, ya, dengan yang saling salam kepada guru, hormat, tanggung jawab, itu salah satunya sudah berkembang menjadi kritis, menjadi pribadi yang kritis yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep utama budaya positif yaitu satu, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, ketiga, kebutuhan dasar manusia, empat, motivasi perilaku manusia, kelima, restitusi posisi kontrol guru, enam, keyakinan kelas, dan ketujuh, segitiga restitusi. Itu adalah konsep utama dari budaya positif. Slide selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan sikap disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Itu ya, perubahan paradigma belajar. Jadi tujuan dengan adanya budaya positif, kita mengubah paradigma belajar yaitu dengan menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman. Jadi kalau sudah lingkungannya aman, nyaman, bagaimana dengan anak-anak? Pasti mereka semangat gitu ya, Bu, untuk belajar. Dan siswa tersebut dapat berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka. Nah, idenya. Anak semakin merdeka dalam belajar. Perubahan paradigma belajar menurut perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol, yaitu menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang masuk yang keduanya, disiplin positif. Apa makna disiplin? Ibu pasti tahu ya disiplin itu apa. Apa ya, Bu? Kemampuan memberitakan diri sendiri dalam mengatasi mengontrol dan
Disiplin. Apa ya Bu? Apa makna disiplin? Disiplin adalah kemampuan melihat diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang baik pada nilai yang baik. Ya, ini ya Bu ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itulah dia kata disiplin. Jadi biasanya kalau kita dengan kata disiplin pasti kayak mana Bu? Killer, guru killer gitu ya Bu ya. Harus yang patuh, takut, kejam gitu ya Bu. Suka marah-marah, itu dia disiplin. Nah, jadi salah Bu. Itu disiplin adalah menggali potensinya mencapai tujuan apa yang dia hargai. Idenya. Bukan kita memaksa untuk anak itu berbuat baik, tapi kita berharap anak itu dengan adanya dorongan dari dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut menjadi ya perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian ini ada disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Jadi maunya disiplin itu anak itu perlu kesadaran dari dirinya sendiri gitu ya Bu ya, tanpa diperintah gitu. Jadi kalau mau kita itu kan anak-anak yang piket tanggung jawab, sadar atas kesadaran dirinya sendiri, bukan karena habis dimarahi guru baru dianya melaksanakan tugas piketnya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Idenya. Kalau sudah berbuat disiplin, pasti ada nilai yang dihargainya, gitu ya. Jadi nilai kebajikannya itu terdapat pada diri anak tersebut. Kemudian ketiganya kebutuhan dasar manusia. Realitasnya atau kebutuhannya setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu cinta kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Jadi kebutuhan dasar manusia. Survival itu maksudnya dianya penegasan. Cinta kasih itu pasti ada ya Bu ya. Bukan anak-anak aja yang pasti memilikinya, kita juga punya. Kesenangan itu kesenangan yang ada dalam dirinya sendiri. Baru penguasaan, pasti kita sendiri pasti punya memiliki rasa penguasaan dan kebebasan.
Kemudian ini ada kasus, contoh kasus yang saya tampilkan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan meminta Agus yang 1000 kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Coba Bu, kita sama-sama saling berdiskusi. Bagaimana kita menghadapi kalau itu jadi Ria? Apa yang Ibu lakukan? Kalau kasusnya seperti contoh ini, ya Bu. Kalau saya ya Bu, kita panggil dulu muridnya. Kita adakan pertemuan sama murid. Apa penyebab dia itu? Kenapa meminta bekal dari temannya? Bisa jadi dia tidak punya ibu di rumah yang menyediakan bekal sarapan pagi untuk dia. Atau di posisi lain dia mungkin bosan dengan makanan yang disediakan orang tuanya, sehingga dia lebih senang dengan bekal yang dibawa oleh temannya. Seperti itu Bu. Jadi dengan kita adanya diskusi dengan siswa, kita tahu apa problem dia dan kita bisa mengambil langkah apa yang bisa kita lakukan agar anak ini tidak lagi meminta bekal dari temannya. Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi kita saling diskusi dengan anak tersebut, Iya, gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira alasan si Agus tadi itu menurut Ibu tadi mungkin makanan di rumahnya tidak enak. Nah, bisa jadi ya Bu ya. Ataupun mamanya kesiangan, nggak masak, gitu kan? Jadi lupa bawa bekal. Jadi dia sering meminta bekal teman di sekolah. Ini dia ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan itu. Mungkin satu, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Ideanya. Kemudian yang keduanya bisa jadi alasannya teman Agus jadi perhatikan Agus. Ya. Itu menjadi love dan belonging, menjadi cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ada yang kita jumpai anak tersebut ya kan? Karena takutnya dikasihnya aja. Padahal anak tersebut takut ya Bu ya. Jadi si anak yang dikasih itu dia merasa dia ditakuti, dia lanjut terus. Ada kejadian seperti itu. Iya Bu. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, yaitu freedom atau kebebasan. Kemudian yang kelimanya alasannya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, itu bisa jadi ada kan Bu teman yang sering teman itu kesal gitu kan Bu, karena dia itu iseng gitu. Aku senang kalau dia itu nangis, marah gitu. Jadi ya, bisa jadi alasannya itu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Irfan kurang mengajari, ini ada kasus yang lain ya Bu. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku yang kita bicara
menertawakan Ipa, tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memandang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Mengapa? Dan kedua, pertanyaan keduanya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ayo Bu, kita saling berdiskusi. Bu. Kalau menurut saya, tindakan dari Pak Seno itu kurang tepat. Menurut saya, karena tidak semua anak yang ada di dalam kelas itu menguasai semua bidang studi yang diajarkan. Anak itu mempunyai kemampuan tersendiri dalam bidangnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan terhadap siapapun, apalagi siswa kita dia harus menguasai semua bidang pelajaran yang kita ajarkan. Apalagi pada kasus ini, artinya Bapak ini memalukan anak itu, menjatuhkan kepercayaan dirinya dengan menyuruh anak itu maju ke depan, sementara memang karena dia tidak menguasai itu, seharusnya kita lakukan itu malah memotivasi dia. Kita ajarkan kepada anak-anak untuk tidak peduli walaupun ada kawannya, temannya yang tidak bisa pada mata pelajaran itu. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Jadi Pak Seno itu adalah pemberi hukuman, gitu kan Bu? Ya. Pemberi hukuman dan sanksi. Jadi pertanyaan nomor 2-nya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang beriak. Mengapa? Karena berdasarkan kasus studi yang dipaparkan di depan, Pak Seno memberikan hukuman kepada anak karena dia tidak mengerti pelajaran matematika tersebut, sehingga dia menyuruh anak itu untuk maju dan memegang hidungnya. Tindakan itu pasti membuat mental down-nya. Mental down anak itu pasti, karena tidak semua teman-teman yang ada di kelas. Jadi menurut saya itu terlalu menjatuhkan, bukan memotivasi anak untuk belajar, malah menjatuhkan mental dia untuk memahami pelajaran itu. Jadi pastinya perasaan si Ipa tadi ada malu, ini apa? Pendendam. Nah, ya kan yang terhadap Pak Seno tadi gitu kan. Jadi kan sudah dimalukan, aku dimalukan di kelas tadi sama Pak Seno. Pasti kemungkinan si Pak Seno itu pas pelajaran matematika dia tidak mau masuk lagi, ataupun dilihat hari ini ada pelajaran matematika, aku nggak mau datang. Nanti aku dimalukan lagi sama Pak Seno karena aku tidak paham. Jadi sudah ada dalam dirinya sifat pendendam karena sifat Pak Seno tadi yang menghukum gitu ya. Salah ya Bu. Harusnya boleh tadi memanggil si Ipa tadi apa alasannya, kenapa dia begitu, ya? Saya setuju dengan pendapat dia. Seharusnya sebagai guru kita paham betul bagaimana pelajar anak didik kita ya kan Bu. Itu yang mengatakan Evi, guru itu tidak membuat malu pada anak. Jadi harusnya guru itu memberikan dukungan, semangat bagaimana supaya anak itu mau untuk hobi dia dengan pelajaran yang diajarkan dengan. Tapi seringkali kita sebagai pendidik masih yang kita lakukan sebagai penghukum ya Bu ya. Karena kita masih emosi, terbawa emosi dengan tindakan yang dilakukannya gitu kan. Jadi kita ribut aja, ini hukumannya, titik sampah. Nah, itu kan membuat malu sama dia. Jadi penghukum, kita tidak boleh lagi seperti itu ya. Kemudian ini ada hukuman dan identitas gagal atau identitas sukses. Dia pemberi hukuman, disiplin, konsekuensi, restitusi. Dan kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau di dalam konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau dalam restitusi merupakan pilihan. Nah, itu dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman tidak nyaman
untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Di dalam restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian dalam hukuman, korban mendapat keadilan. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan di restitusi, korban mendapat ganti. Kalau di hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Jadi kalau di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Di dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan di dalam hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Dan konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan di dalam restitusi, masalah terpecahkan. Di dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dan konsekuensinya, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk melakukan perilakunya. Kemudian dalam hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dalam hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Itu dia. Kalau di hukuman itu kesannya kita memaksa. Kalau di konsekuensi ada apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Itu dia. Terima kasih. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan kemudian murid akan membenci peraturan kalau di dalam hukuman. Kalau di konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Di dalam restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Itulah dua perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sangat berbeda ya Bu. Jadi di hukuman, anak menjadinya tidak nyaman. Kalau konsekuensi kan merasa terabaikan. Dan restitusi itu misalnya akan menjadi murid mendapatkan penguatan. Itulah dia perbedaan antara hukuman dan sanksi dan restitusi. Yang keempat, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita ada motivasi kita perilaku manusia itu ada 3, eksternal dan internal. Dalam motivasi internal itu adanya mencakup tujuan disiplin positif. Coba Bu kita sama-sama berdiskusi, mari melatih yang hukuman atau konsekuensi. Ya Bu, lari memuliakan
Dianya atau temannya, Bu? Dianya Bu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi Bu ya. Nah, yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kemudian, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Gimana Bu ya? Kemudian berdiri di depan sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Ini dia jawabannya. Berarti pas yang kita diskusikan bersama ya. Masuk hukuman, ada konsekuensi dan hukuman. Restitusi posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 macam Bu. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Tugas mana Bu yang sudah sering atau yang biasa kita lakukan? Kalau saya kan dari sebagai penghukum, Kebanyakan memang itu ya di lapangan. Ya, posisi kontrol guru sebagai penghukum. sebagai penghukum. Tapi kadang-kadang jadi teman juga. Kelimanya ini pasti sering kita laksanakan. Nah, karena kita tata caranya tadi belum paham gitu ya Bu ya. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, dan manajer. Ini dia, posisi kontrol guru. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Idenya. Siapa yang mengatakannya? Idenya. Contoh pertanyaannya dengan yang mengatakannya tadi. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah sebagai penghukum. Saya ambil contoh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat ya. Iya. Nugi sehat? Terima kasih. Baik, anak-anak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi, di mana kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang boleh dilakukan di dalam kelas dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Kemudian nanti kesepakatan kelas yang kamu tulis di dalam kertas ini tadi akan kamu tempel di dinding di papan tulis, kemudian kita diskusikan dan akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu adalah hal yang harus kamu laksanakan dan menjadi tanggung jawab kamu. Kamu sendiri. Ya. Paham ya? Bisa? Tugas kita sekarang membuat
Siap. Dulu kan silakan tempelkan di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hafsah Ritonga, SPDI, guru dari SD Negeri 112325 Kampung Rangit, Kecamatan Nah 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kami baru saja melaksanakan desiminasi di sekolah kami ini dalam hal desiminasi budaya positif bersama dengan calon guru penggerak Ibu Ini Rizky SPD. Dalam diskusi ini saya merasa sangat senang karena kita membahas mengenai budaya positif, dan budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah yang kami cintai ini. Kemudian dengan adanya desiminasi ini dapat menambah wawasan kami para guru, mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan selama ini di sekolah mengenai tentang hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada sebagai teman yang menjabarkan kita bahwa seorang pendidik itu seharusnya menuntun para peserta didik untuk mencapai tujuannya yang terdapat dalam profil Pancasila. Jadi kita sadar bahwa kita guru bukan hanya menuntut, tapi menuntun para peserta didik untuk menjadi lebih baiknya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, bisa mengajar lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat mendengarkan paparan tentang desiminasi aksi nyata merusak dampak budaya positif dari Ibu Ini Rizky SPD, yang mana Ibu Ini Rizky sekarang ini sedang menjalani pelatihan guru penggerak. Semoga nantinya Ibu Ini Rizky lulus dengan nilai terbaik, dan kami juga guru-guru dari SDN 112325 Kampung Rangit bisa juga menyusul jejak Bu Ini Rizky menjadi guru-guru penggerak, menjadi guru yang lebih baik lagi daripada guru-guru sebelumnya. Nah, di sini setelah saya mengikuti PPT diseminasi aksi nyata dari Bu Ini Rizky, saya mendapatkan banyak hal yang bermanfaat dan berguna. Ternyata selama ini yang saya kerjakan itu banyak salahnya. Kenapa? Karena sebagai guru ternyata saya lebih menekankan untuk memberi hukuman atau menuntut, bukan menuntun. Dengan adanya paparan ini tadi menyadarkan saya untuk kembali ke jalan yang fitrah, yaitu ke jalan yang baik, menuntun anak itu menjadi lebih baik, bukan menuntut atau memberikan hukuman, tapi lebih sesuai kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Karena setiap masing-masing anak itu memiliki kodratnya yang dibawa sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak semua anak itu memiliki bakat dan minat yang sama. Itu yang harus kita ketahui. Jadi saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 112325 Kampung Rangit, Kecamatan Nah 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada calon guru penggerak, yaitu Ibu Ini Rizky SPD, di mana telah melakukan
aksi nyata, berdiskusi, musyawarah, diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ibu ini Rizky, SPD, kepada pihak guru dan seluruh anggota keluarga besar SDN 11232 Kampung dapat memberikan banyak manfaat bagi kami dan bisa kami terapkan pada sekolah dasar SD Negeri 11232 Kampung. Sekali lagi saya sebagai kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu puasa ya? Perkenalan dulu, aku datang ya sekeluar. Itu suka dekat HP-nya ya? Iya, dekat. Sama kayak jaringan bluetooth itu. Ada suku, saya itu nggak ada. Kok dari ini bluetooth nanti mau belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Makanya apa yang boleh dilakukan di dalam kelas dan tidak boleh dikerjakan di sini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawi. Saya dari kelas 6. Perasaan saya selalu senang karena diajak diskusi bersama guru dan teman-teman, membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas dapat menumbuh
dapat menumbuhkan motivasi menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sapitri Munte. Saya dari kelas 6 SD. Saya senang ajak diskusi membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kami menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada